Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah taala. Dengan bersyukur Allah akan memberikan tambahan kenikmatan berupa kenikmatan ketenangan, ketenteraman, kedamaian, kenyamanan, dan semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada pagi hari ini saya hanya akan menyampaikan sedikit yang berhubungan dengan diri kita. Kalau kita melihat di dalam surat Al-Fussilat ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haqq ila akhirih. Sungguh aku akan bentangkan kepadamu ayat-ayat kami, tanda-tanda kami di dalam cakrawala, di dalam ufuk, afaq, ini jamak daripada ufuk, cakrawala, maksudnya di semesta ini. Jadi akan aku lihatkan, akan aku bentangkan tanda-tanda kami di semesta ini, wa fi anfusihim, dan pada dirimu sendiri. Kata yatabayana lahum anahul haq, sehingga sangat jelas, telah jelas bagi kamu sesungguhnya wahyu Allah, sesungguhnya kitab Allah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah al-haq. Al-haq itu kebenaran, logis, nyata, benar. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, juga wal muslimat ya. Ayat ini secara mikrokosmos ini bicara tentang diri kita sendiri sebagai tanda atau ayat. Sedangkan secara makrokosmos diwakili oleh kata-kata afaq, yaitu semesta. Sebetulnya kita manusia ini miniatur dari semesta secara hakikat ya. Karena biasanya kita ini ngajinya hanya dapat pelajarannya hanya ganjaran saja. Ya, maka saya itu kalau memberikan tausiah jarang sekali mengatakan ganjarannya sekian, kalau ini ganjarannya sekian. Sebab memang ada ayat surat keempat, surat An-Nisa ayat 123. Itu kan mengatakan apakah pahala itu angan-anganmu. Jadi kita istilahnya kan harusnya tidak usah ngitung, kita kerja, beramal saja. Misalnya saya dengan Pak Sarno SEMS ini sebagai karyawan. Pak Sarno ini majikan saya. Tiap datang saya, Pak, gaji saya sebulan sekian. Besok lagi datang, gaji saya sekian. Kan begitu kan? Jadi nggak enak bosnya. Ini Allah sudah memberikan sesuatu itu, kita nggak usah hitung pahala. Maka mari nanti sampai di rumah dibuka surat An-Nisa ayat 123. Jadi kita beramal soleh, tidak usah ngitung pahala. Maka di sini yang suruh diperhatikan ya, bahwa kita suruh memperhatikan tanda-tanda Allah. Ayat itu artinya tanda. Ada ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu ayat pasal dalam Al-Quran 30 juz 114 surat ya, dan 6236 ayat. Sedangkan ayat kauniyah terbentang di semesta ini. Nah, oleh karena itu apa yang ada di semesta itu kalau kita bisa memahami, itu juga ada pada diri kita. Kalau di semesta itu ada bulan purnama, ada gerhana, itu di kolbu kita, di pikiran kita, di jiwa kita juga bisa mengalami gerhana, bisa mengalami purnama. Kalau
mengalami gerhana ya jiwa ini gelap, ya gelap gulita, redup, tidak bercahaya, kadang kotor. Tapi kalau jiwa ini purnama, ya cerah, kemudian baik, sehingga terpancar dengan perbuatannya juga perbuatan baik. Kalau di semesta ini ada tata surya, ada solar system, ya dalam diri kita ini juga, jiwa kita ini ada seperti itu, tingkatan level-level dalam diri kita ini seperti apa? Karena itu memang ada simetri antara mikrokosmos dan makrokosmos. Juga kalau ada langit misalnya, langit itu secara fisik kan nggak ada, Pak. Kan ini planet bumi ya, dari Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto dan seterusnya itu kan ruang kosong. Yang secara fisik langit itu mana kan nggak ada. Nah, disitulah kita juga ada namanya langit ruhani. Maka saya membuat rekaman di kajian saya di Nurul Huda itu ada judulnya Langit Ruhani. Itu kalau yang baca bisa lihat ya, YouTube saya Rasid Sabah gitu, nanti ada Langit Ruhani 30 menit. Dan itu saya rekam di lereng Gunung Sumbing sana di daerah Kedu. Kita akan ngerti ternyata kalau Allah itu, diri kita ini ternyata sangat luar biasa kalau kita bisa mendalami ayat ini, bahwa diri kita ini ayat. Dan diri kita ini jiwa ini ada yang namanya sudur. Dalam sudur ada kolbu. Kolbu itu sifatnya detektor, bisa mendetektor mana yang baik, mana yang buruk. Dan di dalam kolbu ya, itu ada fuad, ada nurani, cahaya ilahi. Maka kita waktu di kebutuhan ibu ya, waktu janin itu sudah dihidupkan roh Allah, dan kita menjadi manusia namanya nur insani, ada nurullah, kemudian kita mendapat petunjuk, cahaya-cahaya dari wahyu Al-Quran itu juga nur. Maka orang menyebutnya Nur Muhammad, nur yang terpuji, cahaya yang terpuji, tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Jadi kalau nurullah, nur insani, Nur Muhammad menjadi satu, itu namanya sudah tauhid. Kita namanya sudah mengenal diri kita secara mikrokosmos, dan kita mengenal semesta ini secara makrokosmos. Maka disitulah kita nanti, oh iya ya, tugas saya ini harus mengabdi pada Allah, sehingga kita mau berbuat yang melanggar dari hukum-hukum Allah itu akan bimbang. Sebab Allah juga memberikan Furqan di dalam diri kita. Furqan itu membeda. Itu sejak kita lahir sudah diberikan. Maka kita waktu dulu belum mengenal agama, belum mengenal ayat Al-Quran, belum kenal mubaligh, belum kenal ya tata hukum, garis hukum Allah, itu di dalam sini sudah ada yang namanya kolbu, itu detektor itu. Oh, kalau menolong orang itu baik, kalau membantu itu baik ya. Tapi kalau ngabusi itu jelek, kalau mencuri itu jelek, itu di dalam sudah ada. Nah, itulah tugas kita, menumbuhkan Furqan yang ada di dalam ini, sehingga antara mikrokosmos diri kita dengan alam semesta ini bisa simetri. Dan alam semesta ini sangat adil. Allah itu adil, maha adil lewat semesta ini juga. Apa yang kita berikan kepada semesta, itulah yang akan kita terima. Kalau kita saat ini kita istilahnya panen mangga, mungkin berapa puluh tahun yang lalu kita itu pernah melempar biji mangga ke kebun, dan itu apa yang kita terima saat ini, misalnya kita dikasih orang, berarti kita dulu mungkin tidak sengaja atau kita sudah lupa juga pernah mengasihi orang. Kalau kita saat ini mungkin dimarah-marahi orang, berarti mungkin dulu kita juga pernah marah-marahi orang, walaupun kita sudah lupa. Dan itulah yang namanya keadilan Allah, hukum Allah, sunatullah, atau hukum alam yang orang percaya atau tidak, itu tetap berlaku. Maka oleh karena itu di dalam surah 90 ya, surat Al-Balad ayat 8, Allah juga berfirman, alam naj'al lahu ainain. Ya.
Apakah kami telah menjadikan untukmu dua mata? Tidak kau beri gunakan. Dua mata di sini biasanya dipahami secara jasmani, secara fisik, secara materi, sebuah sepasang mata kanan kiri. Padahal ini maksudnya dua mata itu dua mata di kepala dan satu mata di kepala, yang satunya adalah mata kolbu. Maka tugas kita membuka mata kolbu, menumbuhkan burkon tadi dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi orang yang tahu dengan diri sejati kita. Maka orang yang kenal dirinya akan mengenal Tuhannya, dan disitulah nanti kita akan ma'rifatullah. Oleh karena itu maka sisa umur kita ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, yang insya Allah Allah akan membimbing kita di garis hukumnya. Demikian nasrul minallahi wa bihamdihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.